Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, gugatan syarat usia Capres-Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi terus menuai polemik. Para pemohon yang berasal dari partai seperti PSI, Garuda, serta sejumlah kepala daerah yang salah satunya berasal dari Gerindra diduga menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang menginginkan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka alias putra sulung Presiden Jokowi melenggang di Pilpres 2024. Tidak tanggung-tanggung, kecurigaan muncul dari partai penguasa PDI Perjuangan yang menyebut ada berbagai manuver kekuasaan di balik gugatan ini. Sebagai pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR pun mendadak sepakat menyerahkan putusan soal batas minimal usia Capres-Cawapres ke tangan Hakim Konstitusi. Benarkah ada kepentingan politik praktis di balik gugatan batas minimal usia Capres-Cawapres? Apa dampaknya jika MK mengabulkan gugatan ini? Inilah kontroversi selengkapnya manuver kekuasaan untuk Gibran bersama saya Zilvia Iskandar. PSI mengajukan JR untuk batas minimum usia. Sangat sedih sekali kalau diartikan begitu sempit hanya untuk Gibran gitu. Padahal yang terdampak oleh diskriminasi usia ini ada lebih dari 20 juta anak muda. Terhadap pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia apakah permohonan para pemohon memenuhi syarat judicial review. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI, dan kemudian berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan. Maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Saya nggak mau intervensi, itu urusan yudikatif. Jangan menduga-duga, jangan berandai-andai. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Selanjutnya ada Ketua Bapil Pres Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus. Kemudian juga ada pengamat politik Adi Praitno. Di sebelah kiri saya ada politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera, kemudian juga ada juru bicara PKS Muhammad Iqbal dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Bergabung juga melalui Zoom ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Bang Habib, dan juga politikus Partai Demokrat Kang Denny Indrayana. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di kontroversi. Saya akan mulai dari Bang Kapitra terlebih dahulu, karena tadi kami mengutip Sekjen Anda mengatakan ada manuver kekuasaan di balik uji materi ini. Kekuasaan yang mana yang dimaksud, Bang Kapitra? Oke, ini judicial review, sebenarnya constitutional review ya. Itu adalah satu dari 20 syarat calon presiden dan wakil presiden. Yang usia itu syarat ke-16. Ketika agenda politik ini muncul dan waktunya sudah juga mendekati kepada puncak dari kegiatan politik 5 tahunan itu, muncul intrik politik yang menggugat satu dari 20 syarat itu. Undang-undang itu dibuat membatasi asasi orang. Untuk apa? Untuk tercipta harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya hak azazi untuk membuka pakaian kita dimanapun. Tapi ketika kita buka di jalanan, itu melanggar undang-undang. Oke. Hak azazi di situ terampas. Artinya adalah
banyak profesi lain juga itu dibatasi. Katakan advokat ya. Anak saya itu tamat kuliah S1-nya 21 tahun. Sudah magang 2 tahun, sekarang umurnya belum 25 tahun. Sudah lulus ujian advokat, nggak bisa dilantik. Itu pembatasan itu. Oke, ini arahnya kemana nih Bang Kapitra? Saya ingin katakan, begitu saksi betul kekuasaan jabatan Presiden Wapres itu, sehingga semua orang yang kata Greta tadi, 40 juta milenial, apakah itu harus memperebutkan? Itu harus memperebutkan banyak segmen lain yang mana generasi milenial ini bisa berperan. Oke. Jadi tidaklah heran kalau ada asumsi bahwa ada intrik politik yang besar dibawa oleh arus. Intrik politik yang besar oleh siapa? Nah, itu bisa ditemukan nanti ya di belakang motivasi ini ada apa. Oke. Karena Kalau kata apa? Sekjen ada manuver kekuasaan. Karena Kekuasaan begini. ini siapa? PDI Perjuangan kan juga bagian dari kekuasaan. PDI Perjuangan adalah partai politik. Kalau ada kader-kadernya dalam kekuasaan, ya. Tetapi sebagai institusi partai itu melihat lebih luas tentang bangsa dan kebangsaannya, bukan tentang bangsa dan kekuasaannya. Yang kita selama ini kan mempersempit ruang kebangsaan itu dengan kekuasaan. Oke. Sehingga kekuasaan itulah adalah last license. Oke. Ya, Singkat cerita itu yang kalau Bang bahaya. Kapitra PDI Perjuangan melihat uji materi ini adalah lebih ke unsur intrik politiknya dibandingkan memperjuangkan hak anak muda untuk jadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu bullshit. Anak muda masuk ke pemimpin bangsa dengan menggugat ini. Banyak cara, banyak tempat. Karena hanya satu anak muda kalau emang mau jadi yang lainnya kemana? Oke, menurut Bang Jadi Kapitra ini ruang hanya untuk itu- satu anak muda? Iya. Satu anak muda spesifiknya adalah Gibran? Tidak ada pemimpin negara itu dua pasang. Ya ada satu pasang presiden dan wapres. Jadi kalau direkrut juga untuk elektoral, politik, itu juga cuma satu orang. baik. Apa pasarnya milenial itu laku dijual? Belum tentu juga. Oke, ini spesial untuk satu orang ya. Kita langsung Iya. tanya ke Mbak Grace di sini. Tanggapannya atas Bang Kapitra tadi. Katanya untuk milenial itu omong kosong lah. Lebih kepada untuk satu orang. Iya, sebelumnya terima kasih. Jadi bullshit ya Bang ya. Saya catat itu hari ini, bullshit anak muda bisa jadi pemimpin bangsa. Semoga ini dicatat juga. Bukan, itu keliru. Itu sudah framing udah salah. Saya tidak katakan bullshit anak muda jadi pemimpin bangsa. Saya katakan bahwa segmen untuk jadi pemimpin anak muda itu Ini terbuka. politisi udah. Tapi kalau dia masuk ke ranah capres dan wapres, cuma satu orang. Satu anak muda itu kalau mau diakomodir. Jadi bukan mengatakan bullshit semua anak muda nggak bisa jadi pemimpin. Kata siapa? Yang saya katakan banyak Bullshitnya segmen. ke satu orang. Banyak segmen. Sebut aja namanya. Artinya Bapak, ini ada intrik di dalamnya. Maksudnya yang omong kosong adalah Ya. intrik motivasinya. Ini intrik politik yang tidak urgent sebenarnya, Oke. tapi dibikin menjadi turbulensi politik. Bungkusannya ini untuk kepentingan banyak Ini orang gitu turbulensi, maksudnya. ini sengaja dibikin sebuah turbulensi Oke, silakan, politik Sis Grace. sehingga ada kegaduhan politik. Gaduh Oke. lagi katanya. Iya loh, ini kan udah mulai gaduh tuh. Yuk langsung aja Mbak Grace. Baik, jadi saya ingin memberikan sedikit background supaya kita semua di sini tidak sembarang ngomong bullshit. Baru awal udah bullshit nih, gara-gara Bang Kapitra. PSI mengajukan uji materi, kami meminta agar dikembalikan kepada Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pemilu 2008 yang paling terakhir ya. Karena di Undang-Undang Pemilu sebelumnya itu sudah ada aturan batas minimum usia capres-cawapres itu adalah 35 tahun. Jadi dua undang-undang pemilu sebelumnya, Undang-Undang Pemilu 2003 dan 2008 itu sudah mengatur sedemikian, batas minimum 35 tahun. Justru yang menjadi anomali adalah ketika diubah menjadi 40 tahun tanpa alasan yang jelas, tanpa ada basis yuridis dan juga saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Alasan yang dipakai adalah karena kalau di bawah 40 tahun itu masih labil. Saya tadi malam baru berbincang dengan Prof. Hamdi Muluk, pakar psikolog UI, dan dia juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan kematangan dari segi usia 35, 36, 37, 38, 39, 40 itu sama kategorinya gitu ya. Jadi
Jadi basisnya tiba-tiba diubah ketika itu apa? Ya, kembalikan. Dan kalau kita bilang ini alasannya politik dan sebagainya, ini PSI sudah ajukan sudah lama Boleh tumbalin nggak? sebenarnya. Boleh. Jadi mulai ada hebohnya itu kan undang-undangnya nomor 7 tahun 2017. Iya. Oke. Sekarang 2023. Kalau dasar pertimbangannya untuk dikembalikan ke undang-undang sebelumnya, kenapa sih nggak digugat tahun 2018? Kenapa baru sekarang begitu ya? Oke. Kenapa harus 2023? Jadi reasonable itu terlalu besar di questionnya bahwa ini tidak mungkin tidak terkait dengan trik politik yang melahirkan turbulensi. Oke, langsung Mbak Grace. PSI konsisten nih, Bang Kapitra. Mungkin Bang Kapitra waktu itu terlalu sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi PSI konsisten. Kita sebelumnya di tahun 2019 kami juga melakukan gugatan untuk usia kepala daerah. Kemudian teman-teman ini melihat lagi bahwa ini ada kecenderungan anak-anak muda semakin apatis pada politik. Dan salah satu yang kita lihat ketika itu adalah batas usia capres ini kok tiba-tiba dinaikkan ya, begitu. Kami banyak kerjaan juga nih, Bang Kapitra. Kami juga harus urusan dengan verifikasi dan sebagainya. Jadi kalau ngomong soal timing dan kalau dibawa ke ranah politik, maka nggak akan pernah ada timing yang benar, akan selalu salah. Gitu. Tapi saya mau kasih catatan bahwa ini semua mulai menjadi isu politik ketika Pak Prabowo ketemu sama Gibran. Ini 2019 sebelumnya nggak ada narik-narik ke pilpres situ. loh. 2019 juga ada pilpres loh. Kenapa nggak digugat waktu itu? 2009 kita lagi sibuk pemilu pertama. Betul. Setuju. Iya, sibuk. Sibuk mau pemilu. Paham. Mas Iqbal, Ya, silakan. saya kira terlalu bertele-tele lah Mbak Grace menjelaskan ini. Ya udahlah, ngaku aja. Kalau ini memang ada agenda setting namanya. Karena apa? Karena ada orang yang ngebut pengen nyalon, tapi usianya nggak cukup. Kenapa sih harus kita bermuter-muter gitu loh? Ya aja bilang kenapa susah sih. Saya yakin nih, catat omongan saya. Kalau nanti itu ternyata dikabulkan oleh MK, saya yakin nanti Pak Prabowo pasangannya Gibran. Oh, cenayang nih. Udah bisa menduga, yakin. Cenayang. Terus nanti kalau nggak terjadi cuma bilang, oh syukurlah nggak kejadian. Ya, saya kan menduga. Saya jadi teringat sama Ya seseorang kenapa? ya. Karena tiba-tiba ada 9 orang, Ya. entah dari berbagai daerah muncul, ya kan, dengan waktu yang bersamaan, lalu menggugat. Kan menggugat itu harus buat dulu. Baik, menurut Bang, saya mau Analisisnya. tanya, di antara para penggugat itu juga ada Emil Dardak yang tahun ini usianya 39 Iya, tahun. makanya kenapa mereka nggak disebut Emil sebagai salah satu objek penderita? bersamaan mereka tiba-tiba gitu loh, ujuk-ujuk nih, tiba-tiba mereka menggugat. Apa iya? Nggak Karena saya ujuk-ujuk. mencatat kami dari PKS misalnya ada beberapa upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan itu. Pertama, mulai ada tiba-tiba ada partai politik yang nggak dikenal menggugat ke pengadilan negeri supaya pemilu ditunda atau dibatalkan karena dia nggak masuk. Ada yang tiba-tiba buruh honorer menggugat supaya masa perpanjangan jabatan presiden. Dan tiba-tiba ada lagi yang menggugat untuk supaya usia diturunkan. Artinya ini bukan kebetulan. Ini sudah ada mastermind. Nah, ini ada orang yang ngatur alur. Siapa? Mastermind-nya itu. siapa? Ayo, kalau Ya, udah disebut Bapak- mastermind harus disebut dong. Siapa kan? Iya Jangan kan? gaib Siapa? juga dong. Bang Farhan penasaran juga kan siapa kan? Jadi Memang paling enak sih ngelempar teori konspirasi. Oke. Tapi sebentar, ketika Mas Iqbal menyebut saya yakin Prabowo nanti akan berpasangan dengan Gibran jika MK mengabulkan ini, Bang Pandey langsung senyum-senyum. Kenapa Bang? Dukung memang Prabowo dengan Gibran? Iya. Kan urusan tuduhan, kecurigaan ini kan urusan sehari-hari. Jadi kita posisinya menikmati ini aja. Ya, kalau kami dari Projo tentu menunggu sikapnya dan menghormati apapun keputusan MK. Itu yang pertama. Yang kedua, betul yang dibilang Sis Grace tadi, kalau ini dikabulkan, ini bukan semata-mata Gibran saja. Bahkan Prananda Surya Paloh juga bisa maju mendampingi Pak Anies di pemilu besok. Gitu. Karena belum genap 40. Potensial juga. Lalu yang ketiga, ya, agak aneh logikanya gitu ya. Ada 3 pemohon partai PSI, Garuda, terus kepala daerah Gerindra melakukan permohonan untuk kader partai lain. Nggak nyambung di kepala saya itu. Gitu loh. Untuk kader. Nah, yang keempat yang ingin Sama saya partai sama sampaikan Bang juga. Kapitra ya? Sebentar dulu. Yang keempat yang ingin saya sampaikan juga, ada satu lontaran ya
bahwa ini adalah manuver kekuasaan. Saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa pemilu adalah satu-satunya mekanisme yang sah untuk perebutan kekuasaan. Dan di pemilu 2019 kemarin, pemenang pileg dan pemenang pilpresnya siapa kita tahu. Tiba-tiba kok bilang manuver kekuasaan, yang berkuasa siapa? Gitu loh. Jadi itu juga nggak logik gitu loh. Multipartai, yang berkuasa hari ini multipartai. Kekuasaan itu tersebar di banyak partai, termasuk rival politik. Dari kader PDI juga bagian dari kekuasaan. Jadi kalau itu yang mau kita selusuri, bahwa tidak ada kekuasaan absolut oleh satu partai hari ini. Oke. Contohnya yang gugat dari Gerindra, itu kan dari kekuasaan. Lalu kepala daerah yang masih menjabat lalu gugat. Jadi interpretatif seperti itu, ya, itu punya reasoning, punya logika. Oke. Itu karena ini undang-undang 2017, kenapa nggak pilpres kemarin? Masalah timing lagi ya yang dibahas ya. Oke, tapi kita masih punya banyak waktu untuk membahas ini. Mas Adi dan Bang Rey juga belum berbicara. Nanti kita juga ada 2 narasumber yang lainnya. Kami akan kembali pemirsa masih dengan topik manuver kekuasaan untuk Gibran. Sesaat lagi tetap di Kontroversi.